Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agit, warganet Pangandaran Channel. Sekarang sedang bersama siapa? Kenalkan, nama saya Rifki Olikja Karya Awangga Putra, Bacalek dari Dapil 1, Kecamatan Parigi, Sidamuli, dari Dusun Karangbenda, RT 2 RW 1, Desa Karangbenda, Kecamatan Parigi. Ya, warganet sesi kali ini akan melakukan wawancara bersama Bacalek dari Nasdem yang akan dibantu Bapak Aris dari Global TV Aktual. Kali ini kita lagi duet antara Global TV Aktual bersama Warganet. Kita lagi kolaborasi dalam wawancara khusus dengan calon DPR Kabupaten Pangandaran, yaitu masih muda sekali, masih muda banget. Inilah kaum milenial. Rifki Olikja Karya Awangga Putra. Kebetulan Riki ini, saya panggil Riki aja lah. Ya, Riki ini di Dapil 1, yaitu Kecamatan Parigi dan Kecamatan Sidamuli. Oke pemirsa, langsung saja kita ingin tahu lebih jauh dan lebih dalam tentang perpolitikan Rizky ini, Rifki ya. Halo Rifki. Ya. Kabar? Alhamdulillah sehat. Baik ya. Oke, sehat. Rifki, ini pemirsa di Pangandaran, khususnya Dapil 1, Ya. Kecamatan Parigi dan Sidamuli, ingin tahu lebih dalam motivasinya dulu lah. Ya, ingin tahu motivasi sampai, aduh masih muda banget, masih muda banget. Ingin tahu motivasinya sampai terjun ke dunia politik dan sampai nyalon. Oke, gimana ceritanya? Motivasi saya masuk ke dalam dunia politik tentunya ingin supaya berkoalisi antara anak muda dan orang dewasa ataupun elit-elit. Jadi ingin saling bertukar pikiran untuk menentukan Pangandaran ke depannya. Dan tentunya saya ingin mendorong semangat anak-anak muda untuk ikut serta dalam memikirkan Kabupaten Pangandaran. Karena kita adalah regenerasi yang akan datang, maka Pangandaran ini adalah milik kita. Jadi saya ingin untuk anak-anak muda ataupun anak-anak milenial, kita bersama-sama untuk mewujudkan Pangandaran menjadi Pangandaran lebih baik. Gitu. Itu ya, Pangandaran supaya lebih baik, lebih maju, dan lebih dari daerah yang lain. Karena Pangandaran kan baru 10 tahun berjalan, 10 tahun berjalan, masih muda. Nah ini makanya harus didukung sama anak-anak muda. Jadi kaum milenial bisa lah mengabdikan diri, menyumbang pikiran dan tenaga di legislatif untuk mendongkrak Pangandaran lebih maju. Jadi gini, melihat situasi Pangandaran, kalau kita lihat Pangandaran masih muda, masih 10 tahun. Kalau ibaratnya manusia itu masih sekolah dasar. Berarti harus betul-betul dikawal. Nah, melihat Pangandaran ini menurut kacamata Rifki, bagaimana? Jadi tujuan saya masuk ke dalam dunia politik yang pertama adalah memikirkan Pangandaran tentunya, karena Pangandaran masih muda, baru 10 tahun seperti yang akan bilang tadi. Jadi saya ingin ketika nanti setelah hasil dari pemilu mendapatkan kursi, tentunya ada perwakilan dari anak muda. Saya ingin bekerjasamanya untuk anak-anak muda, membangun Pangandaran, membawa perubahan untuk Pangandaran, membawa perbaikan untuk Pangandaran. Karena Pangandaran ini baru 10 tahun loh. Jadi kita harus benar-benar bersatu untuk memikirkan Pangandaran, khususnya anak muda yang menjadi penerus nantinya untuk memikirkan Pangandaran. Jadi saya ingin putra daerah
untuk ikut serta memikirkan Kabupaten Pangandaran ini, dan Pangandaran tidak boleh dipegang oleh orang-orang luar. Saya ingin Pangandaran ini terus dikembangkan oleh anak-anak muda, ikut serta dalam memikirkan Pangandaran gimana ke depannya. Jadi saya ingin Pangandaran tidak kalah saing sama kabupaten-kabupaten lain. Meskipun umur Pangandaran masih muda, tapi kuantitas Kabupaten Pangandaran ke depannya tidak kalah. Gitu kan. Jadi jangan sampai kalah dengan daerah lain gitu ya, intinya. Dan kaum muda, kaum milenial itu harus mau bergerak, membangun dan ikut andil dalam pembangunan Kabupaten Pangandaran. Iya, tapi ngomong-ngomong, saya melihat masih muda banget gitu ya, masih muda banget. Usia berapa kira-kira sekarang? 21 tahun. 21 tahun pemirsa. 21 tahun. Benar-benar inilah patut dicontoh dan patut didukung. Masih energik. Betul-betul pemikirannya pun masih jernih. Bagaimana tidak apa itu namanya istilah sekarang ya, udah nggak tahu sendiri lah gitu ya. Nah di sini kebetulan Rifki ketemu dengan Partai Nasdem bergabung dan mencoba melihat visi misi Partai Nasdem terbuka hatinya. Nah kami ingin tahu, pemirsa ingin tahu visi misi Rifki apa di dalam pencalonan. Jadi saya tidak banyak visi misi. Tentunya nanti ketika dipercaya ataupun dapat rezeki duduk di kursi DPR, tentunya apapun aspirasi masyarakat ataupun kebutuhan daerah, pasti saya akan perjuangkan semaksimal mungkin dengan semangat muda saya. Saya akan perjuangkan semaksimal mungkin, karena kalau kebanyakan visi misi kan nantinya janji. Nantinya janji. Jadi saya tidak mau banyak janji, tapi ingin banyak bukti. Seperti itu kan. Jadi gak usah banyak janji lah. Yang penting nanti bukti dari semangat anak muda, pikiran anak muda yang terus didoktrinasi oleh para elit-elit untuk kita bersatu memikirkan Pangandaran bersama. Pikiran anak muda, pikiran elit-elit yang sudah terjun lama ke dalam dunia politik, kita bersatu untuk satu tujuan, yaitu Pangandaran jadi lebih baik. Gitu, tentunya itu. Ya, pemikiran anak muda ini kan selama ini kita lihat anak muda itu turun ke jalan, menyuarakan aspirasi di jalan. Nah inilah, jadi tidak perlu ke jalan. Dengan duduk di legislatif, akan tercurah semua inspirasi dan impian serta angan-angan untuk kemajuan daerah pasti akan muncul. Tapi ngomong-ngomong masih kuliah Rifki ya? Masih kuliah di mana itu? Kebetulan saya kuliah di salah satu universitas, yaitu Universitas Pasundan di Bandung, dan kebetulan saya sekarang udah masuk ke semester 6. Sebentar lagi lulus kan, mudah-mudahan lancar. Dan saya ngambil jurusan administrasi negara untuk perkuliahan. Pas banget administrasi negara supaya bisa membangun daerah dan sampai membangun negara Republik Indonesia. Ya kan pasti ada jenjang-jenjang lah. Pertama kita di legislatif kabupaten, meningkat provinsi untuk menyumbangkan wilayah provinsi. Ya syukur-syukur, dan pastilah namanya masih muda, masih jauh, pasti mencapai ke DPR. Mudah-mudahan, amin. Mohon doanya.